Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Jawa Tengah, yang kami hormati Ibu Umi Nur Hanifah MPD selaku narasumber, yang kami hormati seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih bisa dipertemukan pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini, dan kita masih diberikan banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak bisa diduga-duga. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah salah satu umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selamat sore pemirsa. Terima kasih yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada acara sore hari ini. Perkenalkan, saya Rizwatul Fadilah, kelas 11 dari SMK SPP Dharma Lestari Salatiga, yang pada kesempatan sore hari ini saya ditemani oleh guru saya, yaitu Ibu Umi Nur Hanifah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan guru pengajar Mapel PAI di SMK SPP Dharma Lestari Salatiga. Di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Di bulan Ramadan terdapat keistimewaan yang belum kita ketahui. Nah, pada kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu tentang keutamaan puasa Ramadan. Dan pada bulan Ramadan pastinya terdapat keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan puasa yang lainnya. Nah, apa saja sih keistimewaan puasa Ramadan?
Nah, apa saja sih keistimewaan bulan Ramadan itu? Berikut penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Ibu Umi Nur Hanifah MPD. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini dibanding dengan bulan-bulan yang lain dan puasa-puasa yang lain. Nah, sebenarnya perintah puasa ini kan sudah diperintahkan kepada Nabi, kemudian disampaikan kepada para sahabatnya, kemudian sampai sekarang saat ini kita juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, dijelaskan di dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang di situ bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ ada kata asyamu. Siyam itu asyamu disebutkan 9 kali di dalam Al-Qur'an. Ada asyamu, ada as-saumu. Saum itu disebutkan hanya sekali di dalam Al-Qur'an. Nah, saum mempunyai arti secara umum, yaitu menahan apapun itu, tapi hanya secara singkat, tidak ada ketentuan dan aturan yang harus diikuti di situ. Jadi kalau saum itu hanya sekedar menahan sesuatu apapun itu secara singkat. Kemudian asyamu mempunyai arti secara khusus, secara spesifik, ada aturannya, ada ketentuannya yang harus kita ikuti dan harus kita laksanakan. Nah, maka di situ Nabi menjelaskan bahwasanya asyamu junnatun. Nah, asyamu junnatun ini bahwasanya apabila ada kalian melaksanakan puasa di bulan Ramadan secara sungguh-sungguh, secara benar-benar akan mendapatkan satu keistimewaan yang tidak akan didapatkan di ibadah-ibadah lain. Yaitu apa? Yang pertama yaitu junnah. Ada jinnah, ada jannah, dan juga ada junnah. Nah, ketiganya ini hurufnya sama, terdiri dari huruf jim, nun, dan juga ta. Yang membedakan apa? Harokatnya, dan itu artinya pasti beda. Nah, ada jinnah. Jinnah itu artinya jin. Yang di situ bahwasanya jin itu tidak terlihat, tidak tampak. Seperti halnya jannah. Jannah juga tidak terlihat dan tidak tampak. Artinya apa? Surga. Kemudian ada junnah. Junnah itu adalah perisai atau benteng diri kita dari godaan setan, atau pelindung bagi diri kita dari godaan setan. Nah, itu apa? Junnah. Jadi yang pertama yang akan kita dapatkan itu adalah junnah. Maka di situ ada la'allakum tattaqun. Nah, tattaqun ini berasal dari kata takwa. Takwa berasal dari kata wikoyah. Wikoyah artinya perisai. Nah, perisai itu adalah pelindung diri kita di bulan Ramadan ini akan terlindungi dari godaan-godaan syaitan. Kemudian yang kedua itu akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, di dalam hadis qudsi Allah mengatakan di situ bahwasanya asyamu li wa ana ajzi bihi. Nah, barang siapa yang berpuasa maka secara sungguh-sungguh maka aku sendiri yang akan mendapatkan pahalanya baginya, keikhlasannya melakukan puasa itu. Nah, setiap puasa itu akan dilipatkan, puasa Ramadan ini khususnya akan dilipatkan pahalanya tak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua apa? Akan dilipatkan pahalanya dibanding puasa-puasa yang lain. Kemudian yang ketiga hanya di bulan Ramadan ini terdapat ampunan Allah baik siang maupun malam. Jadi ada ibadah siang maupun ibadah malam. Kalau siang itu siang, kalau malam itu qiyam. Nah, maka diturunkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 di situ bahwasanya tsumma atimus syiyama ilal lail. Nah,
Apabila kamu berpuasa, sempurnakanlah puasamu dengan ibadah malammu. Nah, keduanya ini saling berkaitan, saling berkesinambungan. Lebih baik dilaksanakan apabila kita ingin mendapatkan keutamaan atau keistimewaan itu. Jadi ibadah, apabila kita melaksanakan ibadah siangnya saja boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi alangkah baiknya disempurnakan dengan ibadah malamnya, diimbangi dengan ibadah malamnya. Kemudian yang keempat apa? Akan dipercepat terkabulnya doa. Jadi memang ada beberapa tempat, beberapa waktu yang di situ akan lebih dipercepat terkabulnya doa. Nah, di sini ada beberapa golongan, ada 3 golongan yang di situ bahwasanya doanya tidak akan tertolak. Jadi yang pertama adalah imam yang adil, yang kedua orang yang berpuasa sampai dengan berbuka, kemudian yang ketiga doa orang yang terzalimi. Nah, kita termasuk apa? Kita termasuk orang yang berpuasa sampai dengan berbuka. Kecuali ada catatannya. Jadi kita melaksanakan puasa itu harus dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Nah, itu akan membuat kita menjadi lebih dipercepat terkabulnya doa. Jadi intinya apa? Bahwasanya kenapa Ramadan itu istimewa? Kenapa Ramadan itu ada beda dengan bulan-bulan yang lain atau puasa-puasa yang lain? Jadi yang pertama, kita akan mendapatkan perisai atau pelindung diri. Kemudian yang kedua, kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, terdapat ampunan-ampunan Allah baik siang maupun malam. Kemudian yang keempat, akan lebih dipercepat terkabulnya doa. Ya, itu penjelasan dari saya kembalikan ke Masya Allah, sungguh istimewa sekali bulan Ramadan ini. Dari penjelasan Ibu tadi kan ada 4 kemuliaan. Nah, sekarang apakah semua orang yang berpuasa dapat mendapatkan 4 kemuliaan tadi atau tidak? Silakan. Jadi ada pertanyaan di sini bahwasanya apakah semua orang yang berpuasa akan mendapatkan 4 keistimewaan atau 4 keutamaan itu tadi. Nah, 4 keutamaan itu tadi jika digabungkan itu akan menjadi takwa. Jadi pertanyaan di sini muncul, apakah semua orang yang berpuasa itu adalah orang yang bertakwa? Nah, dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah itu tadi ada la'allakum tattaqun. Ada kata tattaqun diawali dengan kata la'allakum. Nah, di situ seolah-olah Allah menjelaskan bahwasanya tidak semua orang yang berpuasa itu akan ditingkatkan takwanya, akan mendapatkan keistimewaan atau keberkahan dari bulan Ramadan itu. Tidak semua, kecuali orang yang memang benar-benar sungguh-sungguh melaksanakan, ikhlas melaksanakan dan benar-benar melaksanakan. Nah, untuk menunjukkan kesungguhan atau keseriusan kita untuk melakukan atau beribadah di bulan Ramadan ini, nah, Nabi Muhammad memberikan amalan-amalan yang baik dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Ada 3 amalan. Yang pertama yaitu meningkatkan sholatnya. Nah, meningkatkan itu berarti menambah. Berarti hanya sekedar sholatnya, hanya sekedar fardu, kita tambah dengan sholat sunnah. Ada sholat rawatib, sholat duha, tahajud dan sebagainya. Ada banyak. Jadi kita tingkatkan dengan menambah sholat sunnah. Kemudian yang kedua ada membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Yang kita biasanya hanya membaca, kita tambah dengan apa? Mengetahui isi kandungannya, tahu artinya, apa maksudnya. Nah, itu akan membuat hidup kita menjadi lebih tenang dan tentram. Kemudian yang ketiga, perbanyak sedekah atau berinfak. Nah, di situ pasti kita juga pernah dengar istilah bahwasanya apabila kita memfasilitasi berbuka bagi orang yang berpuasa, maka biarpun itu kita ngasihnya sedikit, 1 kurma atau seteguk air, itu kita juga akan mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pahala dari itu semua. Maka intinya apa di sini bahwasanya kita biarpun punyanya hanya makanan sedikit, tapi kayak kita ikhlas mengeluarkan untuk orang yang berpuasa, untuk orang yang berbuka, makanya kita akan mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita keluarkan secara ikhlas. Itu yang bisa saya jawab. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu atas jawabannya. Di poin keempat tadi kan Ibu menyebutkan ada 3 golongan orang yang doanya tidak akan tertolak. Nah, salah satunya itu orang yang berpuasa sampai berbuka.
apakah jika ada orang yang undur syar'i, seperti hanya kita kaum perempuan, pasti ada halangan untuk berpuasa. Nah, apakah yang seperti itu termasuk golongan orang yang dapat dipercepat dikabulkannya doa? Jadi tadi ya di poin 4 ada beberapa golongan memang, yaitu imam yang adil, orang yang berpuasa sampai dengan berbuka, kemudian yang terakhir doa orang yang terzalimi. Nah, kita sebagai perempuan itu pastikan dalam 1 bulan itu nggak mungkin full puasanya ya. Jadi kadang kita mendapatkan udzur syar'i, yaitu keluarnya haid atau menstruasi. Jadi itu tidak akan bisa kita elak, kita tunda, nggak bisa. Jadi itu memang kodratnya perempuan mengalami seperti itu dan menjadikan puasanya tidak full 1 bulan. Nah, apakah kita itu termasuk orang yang akan dipercepat terkabulkannya doa? Insya Allah kita sebagai salah satu orang yang bisa dipercepat terkabulnya doa. Karena apa? Kita juga akan menggantinya puasa itu kita tidak puasa di bulan Ramadan karena haid, kita bisa menggantikan di bulan yang lain dan kita laksanakan secara sungguh-sungguh, itu pasti kita akan juga termasuk golongan yang akan dipercepat terkabulnya doa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Nah, dari penjelasan Bumi tadi dapat kita simpulkan bahwa di bulan Ramadan terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan. Salah satunya yaitu mempercepat terkabulnya doa. Nah, semoga kita semua termotivasi untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah, kemuliaan-kemuliaan dan amalan-amalan yang terdapat di bulan Ramadan ini. Terima kasih untuk Bu Umi atas waktunya dan penjelasannya. Semoga kita dapat bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.